Dan gimana seorang Rian itu sebenarnya melihat Nawila? Nah, ini mungkin kamu boleh ceritain karena banyak bahagia sederhana yang tercapture di sini. Terima kasih banyak Anka. Halo teman-teman media, gimana filmnya? Terima kasih. Jadi sebenarnya kebetulan memang yang aku bikin ceritanya ini melibatkan karakter-karakter anak-anak. Tapi sebenarnya sejatinya film Nawila ini bukan film anak-anak aja. Iya. Ini film untuk semua umur, ini film untuk keluarga. Ini film yang sangat aman dan tadi harapannya sama kayak Novi, begitu keluar bioskop tuh kita kembali bahagia lagi dan ingat gitu bahwa kita tuh dulu punya sebuah lensa yang begitu jernih, yang begitu jujur, yaitu lensa ketika kita anak-anak. Dimana lewat lensa itulah sebenarnya kita terbentuk menjadi kepribadian kita hari ini. Iya. Kita mau belajar, kita mau bertanya, kita berandai. Itu dari waktu kita tingginya masih cuma 100 cm ya gitu. Ada banyak sekali hal yang terasa besar, terasa indah gitu. Lantas kenapa sekarang ketika kita udah harus lapor Cortex gitu ya, tiba-tiba lensanya mengecil gitu, ya kan gitu. Dulu kita excel at everything, sekarang bukannya Microsoft Excel, Iya, kan capek banget ya. Gitu. Banyak banget sih. Nah, padahal sebenarnya anak-anak itu sangat jujur dan ketika kita mau mendengarkan kejujuran mereka, ada banyak sekali cerita yang bisa kita resapi, yang bisa kita terima, yang bisa kita temukan, dan kita pasti akan melihat diri kita di situ gitu. Nah, dari awal aku baca novelnya Ibu Reda, gitu, aku melihat lensa itu ditulis oleh Bu Reda dengan sangat-sangat jernih dan sangat-sangat unik banget Nawila gitu. Karena ketika aku baca POV Wila menceritakan itu kan POV dia, ya kan gitu. Aku ingin setinggi Pak, aku ingin rambutku seperti Ma. Wah ini beda sekali gitu dan suara Wila yang ditulis Bu Reda di ceritanya itu beneran terasa seperti anak yang sedang cerita ke aku, bukan orang dewasa yang pura-pura jadi suara anak-anak gitu. Nah, aku ngerasa di sini ini penting sekali buat didengar oleh sebanyak-banyaknya orang gitu, supaya mereka juga tahu bahwa anak juga manusia. Anak punya banyak sekali dimensi perasaan dan kita semua pernah jadi anak-anak. Dan ketika kita akan punya anak-anak juga gitu, kita harus bisa juga berani mendengarkan mereka, mendengarkan kejujuran mereka. Kalaupun ada hal-hal yang harus disampaikan seperti Ma gitu ya. Ya mungkin reaksi pertamanya adalah Ma panik takut Wila kesetrum radio gitu ya. Tapi kan dia sadar, ya mungkin anak gua ngebongkar karena dia pengen tahu radio itu ada apa. Kemudian ada ruang di situ untuk Ma menjelaskan bahwa Lili Suhyani cuma satu gitu kan. Harus ngejelasin gitu. Nah, itu menurutku sudut pandang anak-anak adalah sudut pandang paling jujur. Yang sebenarnya bikin aku agak takut karena kenapa agak takut? Karena audiens anak adalah audiens paling jujur. Gimana, suka nggak? Jelek Om? Ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Mereka tidak bisa sugar coating gitu ya. Tapi disitulah letak ketulusan, letak kehangatan gitu ketika kita rindu sama teman, ketika kita rindu keluarga. Nah, aku berharap dengan Nawila ini teman-teman yang udah dewasa ini nonton dan ingat lagi rasanya jadi anak-anak dan semoga spirit jadi anak-anaknya itu kebawa kembali ke keseharian teman-teman, ke teman-teman yang sedang menjalani hidup dewasa lagi gitu. Ya nggak harus pakai celana size XS juga enggak gitu. Cuman maksudnya ingat lagi ya, dulu aku suka sekali belajar, dulu aku tidak takut dengan opini orang lain atau aku melihat sesuatu tidak penuh judgement gitu. Dan itu sih yang aku harapkan, semoga nanti teman-teman ngajak sebanyak-banyaknya orang nonton film Nawila 18 Maret 2026 dan semoga ketika lampu bioskopnya nyala teman-teman bahagia. Oh, mulia sekali.